Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang hadir setiap akhir pekan. Tribun on Focus selalu membahas tentang dunia kesehatan yang memang sangat kita butuhkan ya di masa-masa sekarang ini. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mereka adalah teman kita berasal dari negeri jiran. Beliau adalah Adenin Hashim, Head of Department Business Development and Health Tourism, Rumah Sakit Damansa Specialist Hospital 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Adnin. Kesalam Ibu Lisma. Ya, selamat malam Mas. Salam Sudah berapa kenal. hari di Palembang? Sudah, hari ini hari yang kedua. Hari kedua. Ya. Jadi teman-teman baru perlu kita ketahui bahwa di Palembang ini sedang ada pameran ya kalau dalam bahasa Indonesianya tentang rumah sakit yang ada di Malaysia sedang buka booth yang ada di Palembang Icon. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat secara langsung boleh nih ke Mall Palembang Icon. Ya gitu ya Mas ya? Iya benar. Iya. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Iya. Ya Mas, boleh tahu kenapa Malaysia Healthcare tahun ini memilih Kota Palembang untuk dikunjungi? Ya, Ibu Lisma, pertama kali salam kenal untuk semua warga Kota Palembang dan juga sahabat-sahabat Tribuners. Ini pertama kali saya di Kota Palembang. Sering sebelum ni ke Jakarta, Medan, tapi ini pertama kali ke Kota Palembang. Kotanya aman, cuacanya enak ya. Jadi tujuan kami ke promosikan Malaysia Healthcare di Kota Palembang ini adalah pertama sekali untuk mempromosikan pelayanan kesihatan sebagai second opinion ya untuk warga Kota Palembang untuk melihat wisata medis ataupun perawatan-perawatan yang berteknologi tinggi di Malaysia. Itu tujuan kami berekspo di Kota Palembang untuk mempromosikan pelayanan kesihatan di Malaysia. Ya, kalau rumah sakit Damansara Specialist Hospital ini adalah apa nih? Satu grup dengan rumah sakit KPJ boleh dijelaskan? Saya adalah perwakilan dari KPJ Healthcare Berhad, yang mana KPJ Healthcare Berhad ini menaungi 30 cabang rumah sakit di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kita rumah sakit grup yang paling besar di Malaysia. Kita ada kurang lebih 30 rumah sakit ya. Dan rumah sakit saya ini yang paling baru di Malaysia. Dan rumah sakit yang paling baru ini konsepnya adalah gabungan hospital campur hotel jadi hospital. Oh, gitu. So rumah sakit saya ini dipanggil namanya Damansara 2. So rumah sakit ini juga adalah investment yang paling besar yang grup KPJ pernah invest untuk teknologi perawatan dan juga hospitality. Jadi kalau warga Kota Palembang nanti datang ke Kuala Lumpur, boleh WA sama saya ataupun info, kita lihat-lihat pusing di jalan-jalan di rumah sakit Damansara 2. Pusing-pusing. Pusing-pusing nanti pusing kan? Kalau di sini pusing itu sakit. Tapi kalau di Malaysia pusing itu jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Oke Mas. Ya Mas, kenapa nih Malaysia ini sangat getol ya? Maksudnya sangat intensif untuk mengajak masyarakat untuk cek kesehatan, kemudian juga ada wisata medis ke Malaysia. Ini apakah memang Malaysia itu udah benar-benar canggih pelayanan ke rumah sakitnya atau seperti apa Mas? Iya, benar. Jadi Malaysia ini pertama sekali adalah lokasinya. Lokasinya sangat dekat dengan kota-kota di Indonesia. Jadi bila lokasinya dekat, tiket-tiket pesawat itu jauh lumayan murah. Ya. Dan keduanya adalah teknologi ya. Yang penting adalah teknologi perawatan itu lebih cepat, mudah sembuh dan lebih mudah untuk mereka pulang ke Indonesia. Jadi kadang-kadang rata-rata pasien dari Indonesia ini ke Singapura atau jauh ke Amerika Syarikat. Nah, sekarang kita sudah ada teknologi yang sama apa ada di Amerika Syarikat dan juga di Singapura di Malaysia. Jadi harganya jauh lumayan lebih murah daripada kota-kota atau negara-negara jiran. Singapura memang dari dulu. Kalau orang-orang di Palembang ini memang orientasinya dulu ya, lebih ke Singapura karena katanya lebih canggih segala macam. Ternyata di Malaysia sudah. Selain dari itu, dari segi bahasa, dari segi kuliner, Malaysia ini lebih
dekat dengan Indonesia. Malah sekarang saya juga hampir hari-hari makan ayam geprek di Malaysia. Ayam geprek. Ya, yang geprek. Ayam gepuk ya. Ya, Oke. di Malaysia. Nah, ini lebih ke promotnya ke Rumah Sakit Damansara Specialist Hospital yang ada di Kuala Lumpur, ya gitu ya Mas Adenin ya. Nah, apa nih kelebihan Rumah Sakit Damansara Kuala Lumpur ini selain dengan suasana Kuala Lumpurnya, mungkin boleh dijelasin. Baik. Jadi kalau untuk Rumah Sakit Damansara 2 ini, seperti yang saya info tadi, ini rumah sakit yang paling baru di Malaysia sekarang ini. Rumah sakit ini juga menerima kunjungan dari pasien Indonesia hampir lebih 60% dari sejak 2 tahun pembukaan ya. Ya, so kita sudah mempromosikan kerana orang-orang Indonesia ini selalu ke Penang, selalu ke Melaka. Jadi sekarang kita memberi opsi kedua ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur pertama sekali kita sediakan antar jemput dari bandara Kuala Lumpur itu terus ke rumah sakit atau ke hotel dahulu kan. Selain dari itu, rumah sakit saya juga ini perawatan kesehatannya itu teknologi yang tertinggi. Ya, dari segi diagnostiknya, dari segi perawatan. Pertama, contoh keunggulannya adalah jantung. Kita adalah pusat pakar jantung. Yang mana kalau di rumah sakit biasanya bedah jantung itu dari tengah. Ya kan, dibuka jantungnya begitu. Di rumah sakit saya enggak begitu lagi. Kita membedah guna minimal invasif dari tepi ini. Jadi pembukaannya itu lebih kecil. Recovery lebih cepat. Jadi bisa pulang ke Indonesia lebih awal. Jadi lebih dari awal tuh beberapa hari tuh, Mas? Kalau ada misalnya dari awal perencanaan sampai istilahnya pemulihan lah. Ya, biasanya dari rawat inap ya sampai ke discharge itu 7 hari. 7 hari siap semua. Tapi harus tinggal di Malaysia lagi 7 hari untuk kontrolnya. Ya, lepas okey baru pulang ke Indonesia. Lagi kontrol lagi sebulan. Paling enggak 14 hari awal ya. Kemudian pulang, kemudian nanti kontrol lagi. Dan pembedahan ini juga cover di bawah cashless asuransi. Maka ada pasien-pasien dari Indonesia yang ada asuransi bisa nikmati yang cashless. Bisa internasional ya. Ya, cashless asuransi. Maka sebelum terbang sudah cover dari asuransi. Jadi enggak perlu bayar biaya yang sebesar itu. Itu yang penting. Nah, Kuala Lumpur itu apa kelebihannya untuk daerah-daerah wisata, Mas? Kuala Lumpur ini kayak seperti wisata medis kan namanya. Yeah. Ya, setelah sembuh, mungkin pendamping ingin berwisata gitu, boleh dikenalin apa aja wisata di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur ini kayak seperti kota Jakarta kalau di Indonesia kan. Ada semuanya. Kalau mau cari makanan Indonesia ada, kuliner Arab ada, kuliner Italia ada, kuliner Eropah semua ada di kota Kuala Lumpur. Kota Kuala Lumpur juga unik, ada Genting Highland, tempat wisata. Ramai orang suka ke sana. Saya juga sering ke Genting Highland. Katanya cuma 30 menit? Iya, dari kota Kuala Lumpur. Dari hospital? Iya, dari hospital adalah 30 menit ya. Banyak pasien-pasien Indonesia sudah buat medical check up terus ke Genting Highland, nginap di sana, rehat di sana ya. Semuanya sudah result sudah bagus, terus ke Genting Highland. So selain dari itu kita juga ada orang kata hotel-hotel yang bagus. Yang mana hotel-hotel ni juga sudah kolaborasi sama KPJ. Ada harga korporat gitu. Jadi sambil buat rawatan medis, mungkin keluarga-keluarga mau bercuti, berwisata di Kuala Lumpur. Selain itu Kuala Lumpur juga atau di rumah sakit saya paling dekat dengan durian. Ramai orang Indonesia sebahagiannya suka makan durian kan. Mereka mau cari durian musangking di Kuala Lumpur. Jadi makanya itulah Kuala Lumpur ni sangat penuh dengan itu selalu ada enggak musiman ya, pasti ya, ada ya. Pasti ada. Tiap-tiap bulan. Jadi ada yang sampai pulang vacuum pack bawa ke Indonesia durian. Ya, itu yang menarik di Kuala Lumpur. Jadi makanan-makanan semuanya ada di situ, termasuk makanan kuliner Indonesia. Ya, jadi mungkin jadi pengalaman baru ya. Untuk yang utama adalah periksa kesehatannya, kemudian yang berikutnya adalah supaya fresh gitu ya, pulang-pulang ke Indonesia benar-benar sehat. Bisa diajak jalan-jalan di Kuala Lumpur. Oke Mas, nah tadi Rumah Sakit Damansara ini utamanya adalah tentang jantung. Ada lagi nggak misalnya banyak orang Indonesia itu ingin punya anak dengan jalur bayi tabung dan sebagainya. Apakah juga bisa dilakukan di Damansara, Rumah
Iya, kami sebagai satu kumpulan KPJ, kita ada beberapa rumah sakit yang ada program bayi tabung ya. Di yang paling dekat Rumah Sakit Damansara yang pertama satu ya. Dia ada program bayi tabung untuk dari semua aspek. Ada dari screeningnya, cek untuk pria, screening untuk wanitanya, gimana kesuburannya, fertility-nya, kemudian rencana untuk tindakan untuk bayi tabung di Rumah Sakit Damansara. Jaraknya dengan rumah sakit saya itu kurang Satu lebih dan 10 dua, minit. 10 10 menit. Ya. Jadi kalau mau program bayi tabung di situ, mau melahirkan anak di Damansara 2 juga bisa, atau melahirkan anak di Indonesia juga bisa. Yang penting adalah kita mahukan pasien itu dapat anak. Itu yang penting. Tapi di rumah sakit saya yang bagusnya kita ada program prevensi bayi pramatang. Kan banyak orang lahir pramatang ya, di rumah sakit ataupun prematur ya, di sini prematur. Di rumah sakit saya kita ada satu prosedur dipanggil Shirok Cluster Clutch. Ada 3 kumpulan dokter yang lakukan prosedur ini untuk prevensi dari kelahiran bayi pramatang. Yang ini hanya di Damansara 2 ketika ini. Jadi dokter akan buat screening bermacam-macam untuk mengetes dan melihat kekuatan rahim ibu dan sebagainya. Jadi banyak pasien yang terbang dari luar negara untuk servis ini. Dan juga katanya juga bisa untuk penyakit yang prostat, terus kanker seperti apa? Iya, benar. Kalau di rumah sakit saya, seperti kita ada teknologi robotik, laser, water vapor therapy untuk prostat. Prostat ini banyak dari kaum-kaum pria ya. Jadi prostat itu mengembang. Satu prostat itu mengembang ya. Prostat itu mengembang jadi aliran kencing itu enggak lancar gitu. Jadi dia perawatannya ada pelbagai. Ada laser, ada juga water vapor. Semua ini kita panggil minimal invasif, enggak perlu operasi. Tapi kalau kanker, yang itu kita ada prosedur operasi di bawah robotik Da Vinci. Ini semua ada satu dokter yang khusus untuk menjalankan operasi ini di rumah sakit saya untuk prostat. Ya. Jadi memang untuk kegawatan yang memang butuh teknologi ya, bisa mencoba untuk ke rumah sakit yang sama. Oke Mas, nah mahal nggak nih? Ini kan yang utamanya yang sering ditanyain pasien itu mahal nggak? Misalnya dari terbang, kalau saya pikir ya, kalau Malaysia memang dari Indonesia ke Malaysia memang nggak mahal, tapi kadang-kadang kan nggak ada yang langsung ke transit. Malaysia. Jadi kalau Palembang ke Jakarta itu mahal Mas, lumayan mahal. Tapi kalau Jakarta Malaysia justru murah. Nah ini boleh dikasih bayangan. Tapi apa? Kalau tiket pesawat untuk khusus warga kota Palembang, saya rasa lebih murah ke Padang. Dan dari Padang ke Kuala Lumpur. Harganya tiket lebih murah, bukan transit. Kalau yang ke Kuala Lumpur dia akan transit di Jakarta. Jadi tiketnya lebih mahal. Jadi harus ke Padang, dan terbang ke Kuala Lumpur. Padang ada? Ada Kuala Lumpur ya. Padang ada direct flight ke Kuala Lumpur. Itu yang pertama lah dari segi TV. Tapi kalau biasanya rata-rata orang Indonesia mau tanya harga perawatan itu gimana? Sebab yang saya tahu di Indonesia harga perawatan itu mengikut kelas kamar. Jadi kalau kelas kamar 1 lebih mahal, beda harganya. Kelas 3 jauh lebih lumayan murah. Di rumah sakit Malaysia kita enggak begitu. Kita tidak begitu. Kita harga kamar aja beda, harga dokter konsultasi semuanya sama. Ya. Dia di kelas ini. Katanya pembedahnya itu 30.000. Duduk di kamar VIP kelas 1. Duduk di kamar 3, harga pembedahan tetap sama. Hanya bedanya bayar kamar. Kalau orang tu ada uang lebih, mau selesa, bawa pendamping yang ramai, saya mau kamar yang besar kan. Jadi ambil yang private gitu. Jadi kamar kita bermula, kalau di rumah sakit saya bermula serendah kelas 3 itu 250. Itu single standard. Ringgit. Ya, kurang lebih 700.000 rupiah. Ya. Kita ada kamar kelas 3. Kita ada lagi yang bawah itu yang untuk 2 orang sharing, double sharing, ada juga untuk 4 bedded sharing. Ini semua tergantung sesuai sama asuransi ataupun mana yang selesa. Pokoknya boleh dikonsultasikan lah. Sebelum berangkat benar-benar datang ke Oke Mas, nah ini
di booth kita itu yang sedang ada di Palembang Icon tuh sedang promote apa sih? Ya, so untuk seluruh warga Kota Palembang, sekarang kita langsung ada expo pameran wisata medis di Palembang Icon Mall. Untuk KPJ, booth kami promosikan 2 rumah sakit Damansara 2 dan juga rumah sakit Ampang Puteri. Ya, dua-dua ini di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Promosi kami adalah untuk buy one get one. Ya, beli satu gratis satu. Biar harganya kalau beli satu harganya RM1,600, 5,5 juta. Beli dua 11 juta. Tapi sepanjang 4 hari sampai hari Minggu kita bagi 50% diskon. 50% diskon itu daripada 11 juta harganya jatuh 5,5 juta untuk 2 paket itu. Paketnya apa? Termasuk untuk pria dan wanita comprehensive medical check up. Maksudnya termasuk kanser maka, termasuk tiroid, termasuk high blood pressure, semua ini termasuk EKG dan sebagainya, semua termasuk untuk jantung dan termasuk konsultasi sama medical officer. Ya, lengkap ya? Ya, lengkap. Untuk hanya 5,5 juta 2 orang. Jadi suami dan isteri boleh terbang sekama. Ayo kita Mas. Jadi medical check up itu memang sangat penting ya, Mas. Dalam 1 tahun itu mungkin 1 harus tahun kali-kali ya. Medical check up. Jadi ini sangat lengkap medical check up-nya, dari kanker, dari apa tadi? Semuanya ada. Kalau untuk wanita termasuk mamogram, payudara, ultrasound breast, semuanya sudah termasuk. Untuk lelaki untuk aliran kencing, jadi semua ini sudah termasuk. Termasuk juga untuk kepadatan tulang. Sudah dicek dan sebagainya. Sebab orang Indonesia juga macam Malaysia, kita banyak berjalan kan, tapi banyak masalah-masalah ortopedi. Dan rumah sakit saya juga ada 4-5 pakar ortopedi yang berlain. Ada yang pakar tulang sendi tangan, ada yang pakar sendi lutut. Jadi ramai juga pasien-pasien dari Indonesia yang umurnya 50 tahun ke atas, keluhannya adalah tentang sendi lutut yang sudah nyeri gitu. Jadi mereka buat pembedahan implan gantian lutut secara robotik di rumah sakit saya. Ibu saya segitu ya. Oh iya, dia panggil TKR, Total Knee Replacement. Itu tadi kalau beli paket itu sampai kapan? Ada batas waktunya? Iya, batas waktunya sampai tahun depan, Februari 2025. Oh, 2025 ya, jadi boleh ya ditunggu ya. Iya. Saya lagi banyak kerjaan sekarang. Iya benar. Bulan Februari ya. Iya. Ada lagi Mas promotnya selain medical check up? Selain medical check up, macam saya untuk di pameran expo ini saya promosikan robotik Total Knee Replacement. Harganya kurang lebih RM36,000. Apa itu? Untuk 5 hari 4 malam inap di kamar single di rumah sakit saya, termasuk obat, termasuk konsultasi, termasuk penggantian implan di sendi lutut, semuanya untuk gantikan sendi lutut. RM36,000. Khusus untuk warga Kota Palembang. RM36,000 berapa tuan? Kalau saya rasa itu kalau kali 35 ya. Kali 35. 100 ya? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Untuk kebutuhan kesehatan ya. Ya. Sangat ini ya. Benar. Sangat membantu lah istilahnya. Oke Mas, nah ini target setelah mungkin nanti selesai pameran di Malaysia itu kan tentu harus punya kesan lah ya. Tidak sampai di sini cuma 3 hari loh di Palembang, tapi kan jangka panjang ke depannya seperti apa Mas? Ada rencana apa? Ya, saya kalau melihat warga Kota Palembang ini ada potensi ya untuk kita promosikan dengan lebih sering datang ke Kota Palembang. Macam hari ini kita ada sesi sama dengan Ibu Lisma dan Tribuners untuk kita promosikan tentang opsi second opinion. Makanya mungkin sudah buat jumpa doktor-doktor di sini, sudah buat ronsen gitu kan, tapi mau second opinion di Malaysia. Nah, kita ada KPJ. Jadi KPJ ini ada 30 rumah sakit. Pilih aja yang mana, yang sesuai doktor yang mana dan sebagainya. Kemudian buat konsultasi sama sana. Tambahan juga untuk warga Kota Palembang, di hampir seluruh rumah sakit KPJ kita ada telekonsultasi secara gratis. Jadi sebelum terbang atau sebelum beli tiket pesawat, kita bisa online diskusi sama doktor dahulu. Doktor, ini saya punya ronsen, ini hasil medis. Gimana dokter?
adakah saya perlu operasi atau gimana. So doktor akan rencanakan sama pasien ketika itu. Harus tinggal 5 hari, 4 hari, jadi senang kan. Jadi sebelum terbang, nggak perlu ragu-ragu, doktor sudah bicara, sudah diskusi, dan baru beli tiket pesawat. Begitu. Jadi tergantung keadaan, ada yang khawatir dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kita akan terus kan promosi begini untuk warga Kota Palembang. Mungkin ini bukan yang pertama kali dan yang terakhir. Mungkin ada yang berkali lagi kita akan datang ke Palembang. Iya, ya, terima kasih kalau gitu ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Rumah Sakit Damansara dan KPJ Malaysia ini dapat menjadi alternatif ya untuk supaya lebih sehat tadi dan mendapat solusi bagaimana menyembuhkan penyakitnya ya Mas ya gitu ya. Ya, harapnya. Ya, oke. Nah ini terakhir mungkin Mas boleh dikasih tahu bagaimana cara menghubungi Rumah Sakit KPJ Malaysia atau juga Damansara Specialist Hospital. Yeah. So kalau ada apa-apa mau hubungi, nanti biasanya kita untuk booking appointment kita ada laman website ya, online website. Di sana boleh pilih rumah sakit yang mana yang sesuai, yang cocok dengan yang cocok. Kemudian boleh pilih dokternya. Dalam situ ada pilihan-pilihan dokternya dan dalam itu juga ada jadual dokternya Apa itu. Website itu KPJ Healthcare Berhad. Just type KPJ Healthcare dan sudah masuk ke laman websitenya itu, kemudian cari dokternya. Dokter mana yang mau dipilih. Kemudian buat appointment di sana. Di dalam sana juga ada macam appointment atau inquiry. Kalau nggak tahu dokter mana yang cocok dan sebagainya, ada inquiry. Atau boleh hubungi saya aja. So nama saya nanti saya sharekan lah dia punya WA. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Amin Hasim dari Rumah Sakit Damansara Specialist Hospital 2 Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian teman-teman Tribuners, perbincangan kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.